Legenda Nyi Roro Kidul merupakan legenda yang diceritakan secara turun-temurun dan populer di kalangan masyarakat Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan di dalam mitologi Sunda dan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Selamat datang di Cerita Wulan. Di malam hari ini, aku akan menceritakan sebuah legenda yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Terutama dalam mitologi Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewi Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam lainnya. Sedangkan dalam mitologi Sunda, Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena hasutan ibu tirinya. Di dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang mereka sebut sebagai Nyi Roro Kidul. Legenda ini mulai berkembang dan diperkirakan berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran di abad ke-15. Yang berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam yang lahir di abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu-Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewa, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sesosok dewi yang kemudian diidentifikasi sebagai Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul. Kisah Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan menjadi cerita rakyat Jawa yang sangat terkenal.
Bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang percaya dengan keberadaan ratu cantik penjelmaan Putri Kandita tersebut. Walau demikian, banyak sekali versi mengenai cerita rakyat Nyi Roro Kidul. Salah satunya versi yang akan aku ceritakan di malam hari ini. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus sampai selesai. Tapi sebelum kamu mendengarkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Raja tersebut bernama Prabu Mundingwangi, yang memiliki gelar sebagai Prabu Siliwangi ke-6. Sang raja memiliki kegemaran, yaitu berburu hewan liar hingga jauh ke dalam hutan. Sang raja biasa berburu seorang diri dengan bersenjatakan busur dan anak panah tanpa pengawalan prajurit istana. Di suatu hari, saat sedang asik berburu, karena saking asiknya mengejar hewan buruannya, tanpa sadar, sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Hingga akhirnya sang Prabu pun tersesat di hutan belantara tersebut. Sang Prabu yang menyadari jika dirinya tersesat, kemudian turun dari kudanya dan mengamati sekitarnya. Aneh sekali hutan ini. Kenapa aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini? Seru sang Prabu seraya memperhatikan sekelilingnya. Sepertinya aku terlalu jauh masuk ke dalam hutan, sehingga aku menjadi tersesat. Keadaan menjadi semakin memburuk ketika kuda dari sang Prabu mendadak menjadi liar, sehingga kemudian berlari meninggalkan sang Prabu seorang diri. Sang Prabu terlihat sangat letih. Dia merasa putus asa dengan kondisi yang menimpanya.
Karena sudah merasa sangat kelelahan, Sang Prabu pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia melepaskan senjata berupa anak panah dan busur yang dibawanya ke tanah. Kemudian Sang Prabu duduk di atas batu di antara semak dan ilalang. Ketika Sang Prabu sedang menikmati sepoi angin dan sejuknya di bawah rerindangan pohon-pohon di hutan, Sang Prabu merasakan kehadiran sosok manusia lain di sekitarnya. Sang Prabu yang sedang bersantai ini pun kemudian menjadi waspada dan memasang matanya baik-baik, mencoba mencari tahu seperti apa sosok manusia yang mendekati tempat di mana dia sedang beristirahat. Ternyata setelah Sang Prabu mendekati sumber suara tersebut, dari kejauhan terlihat samar sosok seorang wanita yang sangat cantik dan gerak-geriknya sangat anggun. Mengetahui ada orang lain selain dirinya di hutan belantara tersebut, Sang Prabu merasa lega. Sehingga kemudian ia berjalan mendekati wanita tersebut dan menyapanya. Maaf jika mengejutkanmu. Aku telah bertindak lancang. Sepertinya aku tersesat di hutan belantara ini. Apakah engkau bersedia membantu saya? Seru Sang Prabu setelah berdiri di hadapan perempuan cantik tersebut. Perempuan cantik tersebut terlihat agak terkejut mengetahui keberadaan orang yang tidak dia kenali. Oh, ada seseorang yang tersesat rupanya, kata si perempuan cantik itu dengan wajah masih sedikit kurang ramah. Bagaimana bisa Tuan masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini? Sang Prabu kemudian menjelaskan jika tadi ia begitu asik mengejar hewan buruan sehingga tak lagi memperhatikan arah. Lalu Sang Prabu bertanya kepada putri tersebut, apakah dia bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Putri itu tertawa lalu berkata, "Baik Tuan, saya bersedia membantu. Namun ada syarat yang harus Tuan penuhi," kata sang putri sambil masih terus tertawa misterius. Sang Prabu kemudian menanyakan, apakah syarat yang dimaksud? Lalu sang putri kemudian menjelaskan jika selama ini dia hidup sendirian di hutan itu. Kemudian ia meminta Sang Prabu untuk tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Setelah itu, dia baru akan menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut.
Sang Prabu menyetujuinya, lalu kemudian ia pun mengikuti sang putri menuju tempat tinggal sang putri. Setibanya di tempat tinggal wanita tersebut, sang Prabu merasa takjub melihat kondisi tempat tinggal sang putri yang nampak indah, walau hanya berhiaskan lumut dan tanaman bunga hutan saja. Inikah tempat tinggalmu? Siapakah engkau sebenarnya? Tanya sang Prabu kepada wanita tersebut. Namun, wanita tersebut hanya tertawa. Ia tidak menjawab pertanyaan sang Prabu dan terus berjalan meninggalkan sang Prabu di belakang. Kemudian dia mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya yang sangat indah dan menakjubkan. Maka akhirnya, kemudian sang Prabu pun tinggal di rumah sang putri tersebut sesuai janjinya. Namun, seiring berjalannya waktu, sang Prabu ternyata jatuh cinta kepada wanita tersebut. Sang Prabu pun memutuskan untuk menikahi perempuan tersebut. Tanpa disadarinya, ternyata sang Prabu telah tinggal terlalu lama di tempat itu. Sang Prabu merasa sudah saatnya untuk kembali ke istananya, memimpin kerajaannya di Pajajaran. Prabu Siliwangi kemudian meminta izin kepada istrinya. Sang istri mengizinkannya dan berpesan kepada suaminya untuk selalu menjaga kesehatannya dan sesekali kembali ke hutan untuk sekedar menengoknya. Maka Prabu Siliwangi pun berjanji, jika ia kembali berburu suatu saat nanti, ia akan kembali ke hutan dan mampir untuk menemui sang istri. Kemudian, sang istri pun mengutus prajuritnya untuk mengantarkan sang Prabu keluar dari hutan tersebut. Setelah berpamitan pada sang istri, Prabu Siliwangi dengan diantar beberapa prajurit berjalan menuju jalan keluar dari hutan tersebut. Sang Prabu pun akhirnya berhasil keluar dari hutan tersebut. Setibanya di kerajaan, semua orang terkejut bercampur haru menyambut kedatangan Prabu Siliwangi. Rakyatnya sangat gembira menyambut kepulangan sang raja. Karena selama ini mereka mengira bahwa raja mereka telah meninggal dan tidak akan kembali ke kerajaan. Dan setelah itu maka kembalilah sang Prabu beraktivitas di istananya seperti sedia kala.
Dan tanpa terasa, waktu berlalu begitu saja. Sang Prabu Siliwangi sangat disibukkan dengan pekerjaannya yang menumpuk akibat kepergiannya selama ini. Sibuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di kerajaannya. Sayangnya, kesibukan ini membuat sang Prabu melupakan sang istri yang tinggal di tengah hutan belantara itu. Hingga di suatu malam, ketika sang Prabu tengah tertidur pulas, samar-samar ia mendengar suara tangisan seorang bayi. Sang Prabu pun kemudian terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Sang Prabu berjalan menuju keluar istana. Ketika sang Prabu membuka pintu istana, ia sangat terkejut melihat kehadiran sesosok bayi kecil yang ada di hadapannya. Bayi itu menangis begitu kencang. Sang Prabu kebingungan dengan kehadiran sosok bayi itu. Kemudian menggendongnya, bermaksud menyerahkan kepada dayang istana. Namun tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Kira-kira seperti apakah peristiwa yang mengejutkan yang diterima oleh sang Prabu Siliwangi? Kemudian, siapakah kira-kira bayi mungil tersebut yang tiba-tiba saja ada di hadapan istana sang Prabu Siliwangi? Penasaran ya? Kalau kamu penasaran, jangan lupa untuk ikuti kembali cerita selanjutnya di episode Legenda Nyi Roro Kidul bagian kedua yang akan tayang di minggu depan. Terima kasih ya sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita Wulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.